Sekarang itu ada namanya mempromosikan diri atau daftar di suatu pekerjaan, kita kemudian diwawancara dan kita bercerita tentang diri kita, itu dibolehkan. Tapi jangan cerita di sosial media, cukup ceritanya di wawancara, di biodata yang mau kita sebutkan, CV yang kita mau jelaskan. Di zaman Rasulullah tidak ada model-model seperti itu. Yang ada adalah nama beliau dikenal di mana-mana sebagai Al-Amin. Ini modal Rasulullah, ini soft skill yang ada dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin dari kata amanah, berarti orang yang jika diberikan kepercayaan maka dia aman. Dia bisa mengamankannya, dia mampu menjaga keamanannya. Ini yang disebut Al-Amin. Dan menariknya, kita selesai baca surah Al-Fatihah selalu baca Amin. Amin ini kalau diterjemahkan agak sulit. Beberapa menerjemahkannya kabulkanlah. Tapi amin artinya bukan itu. Amin dari kata A-nya panjang itu double alif, double hamzah. Min. Maka berapa diartikan, ya Allah, amankanlah ini, terimalah amanah doa kami. Gitu maksudnya. Dan itulah nama Rasulullah SAW. Maka amin itu nama Nabi, menjadi mahar Fatihah kita diterima. Ya. Maka jika ingin diterima kita di alam semesta, yang harus kita lakukan adalah mengambil spirit Al-Amin itu. Suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berangkat ke Syam. Itu masih kecil, masih awal, jadi boleh kita sebut perjalanan pertama. Perjalanan pertama beliau ke Syam. Syam itu disebut dulu Romawi Timur. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh Abu Thalib. Beliau masih kecil. Kisah ini sudah sering kita dengar, kisah Maulid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dianggap, hanya dianggap anak bawang. Tapi di tengah perjalanan ada gereja. Di situ ada seorang rahib pendeta bernama Bukhairah. Bukhairah mengatakan, wahai Abu Thalib, mampirlah, makanlah dulu semuanya, dijamu. Tapi Bukhairah itu sebentar-sebentar melihat ke langit. Dia lihat kenapa awannya tidak di atas gereja. Dia melihat masih ada di sekitar, tapi bukan di dekat gereja. Maka bertanyalah Abu Thalib, bertanya si Bukhairah, wahai Abu Thalib, adakah orang yang masih engkau sisakan? Jawaban Abu Thalib, sepertinya tidak ada, kecuali seorang anak kecil yang beliau anggap anak bawang. Inilah anak yang diserahkan sesuatu rahasia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Bukhairah mengatakan, panggil itu anak. Bahkan beliau tidak hanya manggil, ikut mendatangi anak itu. Cuma sayang sekali, dalam riwayat tidak banyak disebutkan apa obrolan antara dua orang ini. Ternyata Rasulullah yang waktu itu masih kecil sudah berdialog panjang dengan Bukhairah, dan Bukhairah ngomong kepada Abu Thalib, hei Abu Thalib, kamu jangan bawa anak ini lagi. Dia seorang nabi. Jika Yahudi yang bertemu dengannya, sayaqtulunahu, mereka akan membunuhnya. Maka Rasulullah kemudian nggak pergi lagi, jadi langsung dibawa pulang, lalu dikemas. Beliau itu kemudian diberikan semacam penampilan yang bukan seorang yang soleh. Beliau kemudian disuruh menjadi pengembala lagi, sampai kemudian pertemuannya dengan Bukhairah ini dilupakan banyak orang. Dan terakhir, mau gimana lagi, beliau kemudian kembali lagi ke dunia perdagangan setelah orang lupa dengan beliau ini seorang yang memiliki rahasia. Disinilah
beliau diajak oleh orang-orangnya Khadijah berdagang ke tanah Romawi Timur atau Syam untuk kesekian kalinya. Dan apa yang terjadi? Rasulullah itu kalau berdagang, Pak, itu dulu masih manual ya. Ketika beliau berdagang, pasti tempatnya ramai. Kenapa ramai? Karena beliau memberikan harga dan bisa ditawar. Dan ketika memberikan barang, apa yang dilihat sampai di rumah pasti sama. Jika ada yang rusak, dia katakan, silakan kamu kembalikan. Dan Rasulullah tidak pernah bersumpah dalam berdagangnya. Kalau kita kan belum apa-apa sudah bersumpah ya. Kayak nggak penting juga adalah sumpah. Rasulullah tidak pernah mengobrol sumpahnya. Karena setiap kali beliau datang, orang ramai, orangnya menarik. Nah, dan Rasulullah itu belum apa-apa udah senyum. Ini katanya orang perdagangan nih, wajahnya nggak senyum-senyum dari tadi. Ya, antum terlalu serius ini. Kalau ini nggak bisa senyum, nggak kelihatan senyumnya. Rasulullah itu maka disebutlah beliau orang yang sangat banyak senyum. Bukan senyum sendiri, Pak, bukan. Ternyata di otak kita ini, bagian depan sini ada korteks namanya. Dia kalau oleh ahli neurologi disebut otak reptil. Otak reptil itu, reptil gimana kalau kita ketemu? Ketemu ular, ularnya pergi atau ngejar kita? Ketemu kadal, kadalnya kalau ketemu kita dia buang muka nggak? Kepalanya dibuang, Pak, langsung. Ketemu cicak dah, pasti kepalanya dibuang. Di dalam diri kita ada karakter leptilia, ini hati-hati. Otaknya kecil doang sini 50%, 10%. 45 di belakang jarang kita pakai. Otak reptilia ini pertama ketemu pasti buang muka. Pengen disapa, pengen dihargai. Rasulullah sangat mengerti persoalan ini meskipun beliau bukan seorang dokter. Karena langsung Allah yang memberikan rahasia ke dalam dirinya. Maka yang rahasia yang ada dalam diri Rasulullah itu disebut dengan Ar-Ruh Al-Qudusi. Binatang itu punya ruh, namanya Ruh Al-Hayawani, ruh hewan. Hewan itu berarti hidup. Hewan itu bahasa Arab, artinya hayat, hidup. Ini udah nggak ada, Pak ya. Ini bunga-bungaan ya. Ya, bunga yang asli itu ada ruh di dalamnya, namanya ruh nabat. Jadi bahasa Indonesia ruh nabati. Tapi di sini juga ada ruhnya, Pak. Tembok ini benda-benda yang disebut jamad disebut dengan ruh jamadi. Benda kaku, benda mati. Kita nyebutnya mati, sebenarnya tidak mati. Bahasa Arab jamad itu berarti tidak bergerak. Menurut kasat mata. Coba tanya pakar magnetik. Apa kata mereka? Tidak ada benda kecuali dia bergerak. Atom terkecil itu pun masih bergerak, nggak ada yang nggak bergerak. Apa yang bisa membuat dia bergerak? Karena ada spirit di situ. Inilah yang membuat Nabi bisa berbicara dengan pohon. Satu kali ada orang Arab Badui datang, Nabi tawarin, kamu kalau aku panggil pohon yang di sana, bisa percaya nggak denganku bahwa aku adalah utusan Allah? Kata si Arab Badui, coba aja, kalau ya gue percaya sama ente, kira-kira begitu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Ayuhan nakhlah ta'ali, wahai rumpun kurma, kemarilah kalian. Itu pohon kurma bergerak, Pak. Kayak film-film itu, film animasi ya. Bergerak. Sampai ke depan Nabi dan orang Arab Badui ini matanya terbelalak. Lalu kemudian mengatakan, demi Allah, aku bersaksi engkaulah Rasulullah. Tapi itu Arab Badui. Arab Badui itu tidak educate. Mereka hanya percaya kepada keajaiban. Kalau ajaib di depan dia, cash, kontan, dia percaya. Abu Bakar minta begituan enggak? Umar? Enggak. Utsman enggak? Ali apalagi? Abu Bakar kalau Nabi ngomong apa katanya? Jika Muhammad yang berbicara, Abu Bakar mentasdik, mempercayai. Kita pilih iman yang mana, Pak? Iman Abu Bakar atau imannya Arab Badui? Abu Bakar ya, yang educate, yang percayanya dengan rasionya.
bukan percaya karena melihat keajaiban. Karena melihat keajaiban, nanti akan banyak yang akan kita percaya, padahal itu dukun. Ini masa akhir zaman ini bukan lagi masa orang semuanya modern, enggak. Bapak coba aja lihat, belum lama ini ada boneka yang dianggap punya spirit, ya, spirit doll. Kok bisa gitu orang percaya? Terapalagi di sini. Ternyata orang-orang karena hidupnya sangat tegang, gampang percaya dengan hal begitu. Apalagi orang yang kepepet. Kepepet ini bisa karena kerjaan, bisa karena penyakit, bisa karena tuntutan hukum. Coba lihat, ada orang nggak yang Bapak kenal, Ibu kenal, dia sudah pejabat tinggi, terus masih datang ke dukun? Bukan dukun, uskun. Ustadz plus dukun, tahu nggak? Supaya apa? Biar naik pangkat. Pernah lihat nggak? Kalau saya sering, saya didatangi. Saya bilang, kamu salah alamat. Saya bukan uskun. Kamu kedatang ke sini ngaji kepada saya. Kalau cuma mau naik pangkat, bukan ke saya datangnya, datang ke dedemit. Ya. Kenapa dia kemudian pengen seperti itu? Dia semacam sudah kepepet, mungkin pangkatnya sudah nggak tahu lagi mau naik ke gimana, jabatannya gimana, cara mempertahankan. Maka datang ke orang-orang seperti itu. Waras nggak tuh? Yang paling lucu, pengen kaya datang ke dukun. Lah dukunnya kere, Pak. Kalau dia mau kaya, ya datang ke orang kaya. Kenapa datang ke yang begini? Udah mulai gak waras, dan sekarang tambah banyak itu terjadi. Dan saya sedih sekali, artis-artis, bahkan beberapa ustadz begitu. Dia gak pengen, rating dia kurang. Datang ke kiai, ternyata bukan kiai, dukun juga dalemannya. Ya. Intinya mempertahankan eksistensi. Nah, Rasulullah SAW nggak begitu. Rasulullah itu berdakwahnya betul-betul rasional dan spiritual, bukan emosional. Kalau kita kan emosional, ya. Nah, Rasulullah sebagai seorang pedagang itu, dia menjaga ruh al-Qudusi itu. Ruh al-Qudusi itulah yang menyimpan sifat amanah yang kemudian jadi soft skill-nya Rasulullah. Binatang punya sifat apa, Pak? Ruh hayawan. Hewan itu punya karakter apa? Ada dua jenis hewan. Hewan yang serakah, seperti babi. Apalagi yang serakah itu kayak apa aja? Babi, yang mamalia lah, itu serakah itu. Kucing yang mana, Pak? Kucing gabungan dia, udah serakah, buas. Nah, maka ada karakter hewan yang kedua, yaitu karakter buas. Buas ini dia nggak mau ada orang yang nyaingin dia. Nah, ini karakter ini. Nah, Rasulullah yang diaktifkan di dalam dirinya adalah ar-ruh al-Qudusi, roh yang suci, roh yang langsung ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya itulah ada sifat-sifat yang menjadi pancaran dari al-asmaul husna. Ya, di dalam diri Nabi itu ada ruh al-Qudusi. Ruh itulah yang kemudian mengalahkan, mengendalikan keserakahan. Nah, kita ini, apapun aktivitasnya Bapak Ibu, karakter apa yang di dalam diri, jika dominan karakter hewan tadi, maka kita akan pilihannya dua aja. Serakah atau emosional, buas. Orang buas itu, dia nggak butuh banyak makan, dia cuma butuh posisi. Kalau posisinya terancam, maka dia menyerang. Ini di dunia politik sama, Pak. Di dunia kantor sama. Coba lihat, pernah nggak diserang sama teman sendiri di belakang? Jadi ketika dia ketemu atasan kita diserang. Oh, si Anu ini begini. Ini manuver-manuver karakter hewan buas. Karakter hewan buas begitu. Tapi ada karakter yang bahaya lagi. Karakter syaitaniyah. Karakter akal bulus, karakter khianat. Ini bahaya nih. Dan dia mengalir di setiap darah.
maka mata ini bisa khianat, lisan ini bisa khianat, karena di situ ada darah mengalir. Ya. Rasulullah SAW, semua yang tadi itu, karakter serakah, buas, khianat, itu oleh beliau dikelola, dijadikan tentara. Jadi tubuh ini kan seperti negara, ada presidennya, ada rajanya, ada tentaranya. Nah, tentara kita itu, itulah emosi. Jangan sampai tentara nguasain raja, seperti yang terjadi di beberapa negara. Ya, nanti jadi buas. Nah, kita kan di masa Orde Baru itu yang menguasai militer, Pak. Benar nggak? Ya, mahasiswa sekarang mana ngerti ya? Nggak ngerti mahasiswa sekarang. Dikira mahasiswa sekarang tuh masa Soeharto, masa Orde Baru tuh masa kebebasan. Lah guru saya sendiri khutbah siang ini ngeritik pemerintah, malamnya dijemput. Guru saya waktu tahun 2001 masih hidup lah. 97 dia cerita, 98, 99. Kritik malam ini, siang ini, malam dijemput. Untungnya yang jemput orangnya mau bertanya, maka beliau jelaskan, terjadilah dialog seperti Imam Syafi'i dulu dengan khalifah. Maka si yang jemput ini yang nangkep beliau malah jadi murid sekarang. Ya, itu terjadi. Nah, maksud saya menjelaskan masalah ini, Bapak Ibu yang bukan Allah, di dalam diri kita ada spirit-spirit suci yang disebut dengan Ar-Ruh Al-Qudusi. Kalau diterjemahkan Roh Kudus, tapi bukan Roh Kudus dalam pengertian Jibril. Roh ini murni, di dalamnya terpancarkan 99 nama-nama Allah. Ya, jadi dalam Roh Kudusi itu, inilah yang Nabi terapkan ketika beliau berdagang, ketika beliau berumah tangga, ketika beliau memimpin negara. Makanya beliau ini, coba lihat di Quran yang paling banyak disebut nama apa? Rahman Rahim atau nama Allah yang menyiksa. Allah menyiksa bahasa Arabnya apa ya? Mengancam, muntaqim. Jadi Allah yang maha mengancam itu bahasa Arabnya muntaqim. Coba lihat, adakah bismillah di belakangnya muntaqim? Bismillahil muntaqimi, ada nggak? Nggak ada. Dengan nama Allah yang maha mengancam, nggak ada. Tapi yang muncul adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kajian kita nggak usah tinggi-tinggi. Ya. Dengan nama Allah yang maha pengasih penyayang. Rahman itu kasih sayang Allah meliputi alam semesta. Alam semesta itu ada yang percaya, mukmin, ada yang tidak percaya. Ada laki, perempuan, ada hewan, ada binatang, ada manusia, ada malaikat. Itu Rahman. Jadi siapa saja yang mendapatkan cahaya Rahmaniyah Allah, dia akan mampu menyayangi siapa saja. Rahim, Rahim itu khusus kasih sayang Allah kepada kekasihnya. Dan semua ayat-ayat Allah dimulai dengan ini, kecuali surat Taubah ditutup dengan itu. At-Taubah masih ditutup dengan itu, wabil mu'minina raufur rahim. Cuma aneh kok banyak orang yang mengatakan saya percaya Allah, tapi dia suka ngancem. Jangan-jangan bapak ini tukang ancem anak di rumah nih. Ya, jadi panitia surga neraka di rumah ya. Kebanyakan kita jadi panitia neraka di rumah. Anak gak sholat, langsung, kamu gak sholat neraka. Kita banyak menyebarkan sesuatu yang bukan karakter Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi, inna lillahi sab'mi'ata wa sab'ata ashar khuluqan. Allah punya 117 karakter. Satu saja diambil, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Yang paling dominan dari karakter Allah itu Rahman Rahim, kasih sayang. Maka Nabi berdagang pun dengan kasih sayang. Pengen sama-sama untung gitu. Gak pengen untung sendiri. Maka dalam fikih Islam nggak boleh kita kalau dagang, harga kita rendahin, lalu orang lain dia tinggi. Semua orang ke kita, pasar nggak sehat. Itu haram dalam fikih. Maka Nabi mengatakan, la yabi' fi suqina man laysa bifaqih. Orang nggak ngerti hukum
tidak boleh bertransaksi di pasar kita. Nabi ngurusin sampai begitu, Pak. Karena mereka tidak ada rasa kasih sayang dalam dirinya. Dia mau sendiri. Maka monopoli sekarang kan lagi rame ini ya, minyak goreng ya. Ternyata usut punya usut, ada yang monopoli, ada yang monopoli. Itu orang, dia hanya ingin untung sesaat. Berarti di dalam dirinya tidak ada rahmaniyah. Nggak ada rahmaniyah di dalam dirinya. Rahmaniyah itu kasih sayang yang menyebar kepada semua, bahkan kepada musuh. Maka saya kalau dimusuhin orang, yang saya tampilkan adalah rahmaniyah Allah. Saya tidak balas memusuhi dia. Tapi hari ini justru ustadz-ustadz lah, dai-dai lah yang menampilkan bughdiyah, kebencian-kebencian. Saya juga heran itu ya. Apa dia nggak baca Quran? Katanya ustadz sering baca Quran. Katanya jamaah sering baca Quran. Di Quran Rahman Rahim diulang di setiap surat kecuali At-Taubah. Dan ayat yang sering kita baca setiap maulid, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus kamu kecuali rahmat. Loh, ada ustadz ngomong begini, Nabi tidak bisa membawa rahmat sampai umur 40. Bahkan sampai di Mekah pun belum bisa. Baru bisa rahmat setelah buat negara di Madinah. Itu nggak benar ya. Itu penghinaan kepada Rasulullah SAW. Dan itu berbahaya. Ya. Rasulullah itu belum lahir sudah rahmat. Apa kata beliau? Dalam hadis Imam Ahmad, ana khatamun nabiyyin, aku adalah penghulu para nabi. Sedangkan Adam belum dicipta. Wa Adam munjadilun bainal ma'i wat tin. Adam belum dicipta. Jadi Adam belum ada, nurnya Nabi sudah ada, ruhnya Nabi sudah dipilih jadi nabi. Apa hakikat yang ada dalam diri Nabi? Rahmah. Apa arti rahmah? Kasih sayang. Ya. Kita manusia yang di dalam diri saya juga masih ada sisi buas. Kita kalau lagi marah ngomongnya gimana, Pak? Keluar kebun binatang gitu ya. Keluar isi toilet, keluar tuh. Nabi ditanya oleh Abdullah bin Amr, "Wahai Rasulullah, apakah aku menulis segala hal darimu hatta jika engkau marah?" Apa jawaban Nabi? "Uktub, tulislah. Karena Muhammad tidak pernah berbicara kecuali yang benar." Rasulullah itu marahnya bukan dengan kebinatangannya. Sedangkan kita marah dengan sisi kebinatangan kita. Nah, Rasulullah ketika beliau ngapain saja, itu yang muncul Ar-Ruh Al-Qudusi. Maka Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman yang dimuliakan Allah, ini sampai kapan nih kajiannya? Sampai azan. Sampai azan. Jika ingin mengikuti pribadi Nabi, maka kita harus mengambil satu Asmaul Husna, lalu kita jadikan karakter dalam diri. Dan yang paling banyak disebut oleh Allah, ini yang paling pantas kita ambil adalah Rahman dan Rahim. Rahman Rahim digabung, itu yang disebut Rahmah. Rahmah itu bahasa Arab, artinya kasih sayang yang tidak berujung. Nah, coba kalau ini dipraktekin aja. Nabi itu pernah lagi duduk-duduk begini. Dulu kan masjidnya kebuka ya. Jendelanya ya sederhana lah. Tiba-tiba ada angin, badai. Lalu debunya menutupi masjid. Sampai-sampai matanya para sahabat. Kemudian apa kita sebut kalau kelilipan ya. Kata seorang sahabat, angin sial, angin laknat, gitu ngomongnya. Apa kata Nabi? La tal'anur rih fa innaha ma'mura. Jangan kamu caci maki angin, karena angin pun diperintah oleh Allah. Tuh, anginnya nggak boleh dilaknat. Masa kita laknat orang? Ya, masa laknat orang yang cuma beda faham? Masa cuma laknat orang yang berbeda bisnisnya dengan kita, kepentingannya dengan kita. Jadi aneh, saya nggak tahulah hari ini perwajahan agama apa yang kita tunjukkan, Islam bagaimana yang kita tunjukkan. Semuanya harus kembali kepada Allah. Farduhu ilallah wa rasul.
kembalikan kepada Allah. Allah lebih banyak menampilkan kasih sayang, maka seharusnya tempat kerja kita yang dominan kita tampilkan adalah kasih sayang. Jadi pimpinan ya mohon maaf ya, bukan mau mengajari. Habit yang dibentuk jangan habit ancaman, tapi adalah kasih sayang. Kalau ancaman, kamu nggak datang lewat 5 menit, potong gaji, itu ancaman namanya. Walaupun karena emang sudah masaknya, kerja pakai fingerprint Pak ya. Tuh, kita kan diatur-atur sama robot ya. Tapi mau gimana lagi? Ya, anggap saja itu cara untuk mendidik diri kita sendiri. Tapi ala kulli hal, jangan membuat habit-habit ancaman. Munculkanlah di dalam komunitas kita, komunitas yang bekerja dengan rahmah. Ya, Rasulullah bekerja dengan rahmah, maka siapapun yang bekerja dengan Rasulullah merasakan kasih sayangnya. Nabi itu nggak pernah benci Yahudi, Bapak. Nggak pernah benci Yahudi, nggak pernah benci Kristen, nggak pernah benci agama apa aja. Tapi ketika ada komunitas Yahudi namanya Bani Quraizah. Bani Quraizah itu satu klan yang berselingkuh dalam politik. Jadi si Bani Quraizah ini buat MOU baru dalam MOU. Jadi Nabi buat kesepakatan, di belakang dia buat kesepakatan baru dengan musuh Rasulullah. Maka Nabi kemudian mengatakan, serang Bani Quraizah. Nabi tidak menyerang Yahudi, tapi Nabi menyerang Bani Quraizah. Jadi itu klan Yahudi yang berbahasa Arab. Bani Nadir Nabi nggak serang. Bani Nadir juga klan Yahudi yang tua, Nabi nggak serang. Makanya ada orang Yahudi yang masuk Islam di zaman Nabi namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam diutus sama bibinya. Bibinya hafal kitab Taurat. Apa kata bibinya? Wahai Abdullah bin Salam, kamu datangilah Muhammad. Lihat wajahnya. Apakah wajahnya wajah pembohong, wajah pembenci, wajah pengkhianat, atau wajah apa? Jadi ternyata orang-orang Yahudi dulu itu belajar cara baca mimik wajah. Dan ilmu itu sekarang sudah ilmiah. Ilmu baca mimik wajah. Dan itu perlu dipunyai oleh HC, Pak. Ya, human capital perlu punya ini. Hati-hati naruh orang. Ya. Lalu datanglah Abdullah bin Salam kepada majelis Rasulullah SAW, dan beliau memperhatikan wajah Nabi dari ujung kiri kanan semua diperhatiin. Lalu dia pulang, dia lapor kepada bibinya, ya amati, wahai bibiku, ma ra'aitu fihi wajhal kizb. Aku tidak melihat di wajah Muhammad wajah pembohong, wajah khianat. Maka beliau, bibinya dan sekeluarga datang kepada Rasulullah menyatakan langsung bayat. Coba perhatikan tadi, orang Arab Badui masuk Islamnya karena hanya dengan melihat keajaiban, sedangkan orang-orang Yahudi masuk Islam cukup melihat raut wajah Rasulullah yang jujur. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, mari tumbuhkan itu dalam hati. Insya Allah itu akan diterjemahkan oleh wajah. Wajah kita nanti akan berbicara tentang amanah. Insya Allah. Saya kembalikan. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.